kompos. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kompor, kompos organik padat. Berarti dibutuhkan alatnya. Nah, alatnya disebut komposter. Alatnya komposter. Berarti hari ini kita semua akan belajar membuat komposter, alat untuk membuat pupuk kompos. Sampah makanan dan sebagainya. Non organik kebalikannya, berarti yang tidak bisa terurai oleh alam, plastik, besi, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara apa? Boleh. Ada siswa, ada anak bertanya pada Pak Kiki. Oke, pertanyaannya bagus Pak, upami kulit atau cangkang buah-buahan yang lain boleh? Sangat boleh. Ya, bukan hanya kulit pisang, kulit buah, kulit wortel, kulit kentang, ya, bekas kol dan lain sebagainya, selama dia itu organik bisa manfaatkan. Sekali lagi sekarang untuk menyampaikan materi berikutnya oleh Bapak. Dari ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama. Yang kedua, receh. Yang kedua, ember ini digunakan untuk menampung cairannya, karena nanti akan membusuk. Berarti kita akan melubangi ember ini pada dasarnya dan memberi keran atau stop keran agar tidak bocor, maka bisa digunakan lem dan diberikan karet ban, ya, karet bannya di dalam atau drat atau apapun, nanti bisa ke PC supaya airnya tidak bocor. Jadi ember pertama adalah ember yang digunakan untuk menampung sampah organiknya. Ini ember yang pertama. Jadi kalian nanti setiap hari disuruh membawa bekal makanan, sisa-sisa makanannya dibuang. Nah, karena ini lapisan pertama, maka yang kedua adalah ember untuk menampung pupuk organik cairnya. Ya, yang kedua. Berarti ember yang pertama ini kita bolongi, kita buat lubang. Lubangnya semakin kecil semakin baik. Bisa menggunakan bor, solder atau bujurnya. Naona bujur ember, hanap. Nah, dasarnya. Kita beri lubang. Semakin kecil semakin baik. Sebab nanti yang ini akan disimpan di atas ember kedua. Nah, berarti nggak saya lubang, kata berlubang, sampah di picenan nyenak cakang tahu juga tadi, juga cakang tahu. Sampah organiknya kita buang ke dalam komposter ini. Sebetulnya kalau dirajak, dicacah, semakin kecil semakin baik, karena pembusukannya akan semakin cepat. Dibuang lah, dibuang tadinya waktu sebulan 2 bulan dia akan membusuk. Cairannya, karena tadi bawahnya sudah diberi lubang, cairannya akan ditampung di ember yang kedua. Berarti ember kedua menampung cairan. Untuk memanen cairannya, maka ember kedua ini kita akan beri keran. Kerannya dilubangi di sini, bisa dibor, bisa menggunakan paku panah. Dia akan diisi apa diberikan keran atau top keran. Ya. Jadi yang kedua di bolongan di paling
ke intinya. Coba cek. Nah, untuk membuat lubangnya, ini contohnya. Oke, ini tahap kedua, kita akan melubangi ember lapisan bawah, ember yang paling bawah, ember tempat penampungan pupuk organik cairnya, supaya nanti bisa dipanen, ya, airnya bisa dikumpulkan dan langsung diaplikasikan, disiramkan ke tanaman. Oke, pembuatan lubang untuk kerannya di dasar aja supaya panennya maksimal. Dengan catatan nanti setiap kelas penyimpanannya dia memakai alas. Ember yang diberi lubang diberi di atas. Oke. Kemudian maka James Salamin 7 satu kompos. Komposnya seperti ini ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Berarti tugas kita selanjutnya adalah membiasakan membuang sampahnya yang organik ke komposter ini. Untuk sementara diwajibkan 1 minggu ini harus selesai 1, tapi alangkah baiknya semakin banyak, minimal 3 yang kelas itu kan, minimal 3. Berarti kita bisa membuatnya sendiri. Ada pertanyaan? Oke, sangat jelas. Sampah organik sangat bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya tentang manfaat sampah organik, mungkin Pak Ferry akan lebih menjelaskannya karena sesuai dengan mata pelajaran yang punya, yaitu IPA. Hari pagi ini ada ilmu itu. Nah, intinya setelah nanti disampaikan tentang apa dan bagaimana manfaat organik, kita akan memulai. Ya, halo. Pak Ece langsung ngebut. 7E sudah punya ya, ini punya 7E. Surak atau surak? Jadi ini ember lapisan pertama, ya. Ini sudah berlubang. Sekali lagi semakin kecil semakin bagus. Ukuran lubangnya cukup segini. Nanti kalian yang dari kelas yang lainnya bisa buat lubangnya seperti ini. Nah, ini nanti disimpan di atas, di sini. Harus dalam keadaan tertutup. Makanya emberna kedah anu aya tutupan kedua ditutup supaya agar proses pembusukannya, proses penguraiannya lebih cepat. Kalau kalian nanti diraba setelah 1-2 minggu, kalau prosesnya benar, ini akan hangat, suhunya di atas 37 derajat. Lain hareng, kita antap bulan halus, bermarih panas. Nah, berarti setiap hari kalian harus mengumpulkan sampah organik. Kalau kita bersama-sama melaksanakan Bapak Ibu wali kelas bisa menggunakan keran ini ya, atau bisa stop keran. Ada 2 nanti, ini untuk di dalamnya.
Nanti bisa dikuatkan dengan filenya atau dengan karet bak atau dengan bisa. Oke, ini jadinya ya, anak-anak sekalian bisa dilihat. Ember yang kedua menggunakan keran. Kerannya nanti untuk memanen pupuk organik cairnya. Sampai tahap ini sudah jelas, sangat jelas kan untuk membuat kompos tersebut. Jadi di payunan keras masing-masing, payunan 7A bersihkan, kumpulkan. Payunan 8A bersihkan, kumpulkan. Kira-kira nunggu apa yang dilaksanakan itu ayah runtah mohon. Berarti ini kerjasama kita seluruhnya agar proses pembiasaan, ingat dan Takiki itu adalah salah satu jenis komposter anaerob ya. Artinya bakteri yang membusukkan bahan kompos itu dia tidak memerlukan udara atau oksigen. Ada juga yang kedua yaitu bakteri lainnya bahwa pupuk kompos itu digunakan untuk memupuk tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita yang bersifat alami ya dan organik. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya banyak. Di dalam pupuk kompos itu banyak mikro dan makronutrien, nanti dibahas di dalam mata pelajaran IPA ya. Kemudian selain sampah basah bisa juga